Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi berkenaan dengan penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA SMK di Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Tentu banyak yang bertanya-tanya ya, jalur apa saja yang bisa digunakan untuk bisa masuk ke jenjang SMA dan SMK. Kali ini kita akan sajikan berkenaan salah satu jalur, yaitu jalur afirmasi. Ya. Nah, tentu banyak yang bertanya-tanya, jalur afirmasi itu apa? Ya, jalur afirmasi itu diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Ya. Dengan kuota, ya, kuotanya sudah ditentukan ya, bahwa kuota untuk jalur afirmasi adalah 15%. Jadi kuota untuk jalur afirmasi adalah 15%, di mana dibagi untuk keluarga tidak mampu itu 7%, kemudian anak buruh maksimal 5%, dan penyandang disabilitas maksimal 3% dari pagu sekolah ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi, untuk jalur afirmasi itu kuotanya 15% terbagi untuk keluarga tidak mampu 7%, keluarga dari anak buruh maksimal 5%, dan untuk disabilitas maksimal 3%. Kemudian beberapa informasi yang penting yang perlu dipahami ya. Nanti untuk jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu itu dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut ya. Yang pertama adalah dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat KIS, Kartu Keluarga Sejahtera KKS, Program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Bantuan Pangan Non-Tunai KBPNT atau Program Bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu itu bisa dibuktikan dengan beberapa penanda sebagaimana yang dimaksud ini ya. Oke, nah ini beberapa hal yang nanti cukup penting perlu diperhatikan. Nah ini pada informasi berikut ya. Ya, dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Jadi kalau kuota dari jalur afirmasi ini ternyata melampaui ya, pendaftarnya melampaui, maka nanti yang diprioritaskan adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dari sekolah yang diprioritaskan. Jadi itu yang mungkin perlu dipahami. Dan yang informasi terakhir yang juga perlu dipahami juga adalah dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam kuota jalur zonasi untuk jenjang SMA dan dimasukkan ke kuota jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Jadi jikalau ya kuotanya tidak terpenuhi, maka nanti untuk jenjang SMA dialihkan ke kuota jalur zonasi, sementara untuk jenjang SMK dialihkan ke kuota jalur prestasi nilai akademik. Itu ya beberapa hal. Dan yang terpenting di sini karena ini berkenaan dengan pembuktian data ya, nanti mohon untuk tidak melakukan hal-hal yang
itu bisa terkena sanksi ya. Jadi berkenaan dengan pemalsuan bukti dan seterusnya, tentu itu ada sanksinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ya. Jadi tadi adalah informasi berkenaan dengan jalur afirmasi. Jadi sekali lagi, jalur afirmasi adalah jalur untuk keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Kuotanya adalah 15%, 7% untuk keluarga tidak mampu, anak buruh 5%, dan penyandang disabilitas 3%. Semoga informasi ini cukup membantu pemahaman dari Bapak Ibu yang putra-putrinya bersiap masuk ke SMA atau SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur di tahun pelajaran 2021-2022, dan tentu juga untuk adik-adik yang bersiap untuk masuk jenjang SMA, SMK. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.